Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan kali ini. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sebagaimana mestinya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Tono, Hadir Pak. Jessica, Hadir Pak. sudah tidak ada yang tidak hadir? Iya Pak. Baik, kita akan langsung ke materi. Materi kita hari ini mengenai Al-Quran Hadis dengan tema Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada siswa-siswi sekalian memahami dan menjelaskan pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, memahami keistimewaan Al-Quran dan Al-Hadis dan memahami fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis. Bisa dimengerti? Kita langsung ke materi. Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran itu? Tidak? Tidak Pak. Baik, ini Bapak akan jelaskan dari segi bahasa dan istilah, bahwa dari segi bahasa Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ada yang tahu artinya? Ya Pak. Ya, silakan Jessica. Jawabannya ada bacaan. Iya, betul sekali, bacaan. Atau yang berasal dari bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan setiap membacanya bernilai pahala. Bisa dimengerti? Ya. Itu tadi pengertian dari Al-Quran. Kita lanjut ke pengertian hadis. Ada yang tahu pengertian hadis? Tidak. Belum? Oke, Bapak jelaskan lagi. Yang pertama, dalam menurut bahasa, hadis berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, dan cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau takrir Rasulullah. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Bisa dimengerti? Ya. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan, dan yang dihafalkan, disebarkan dan ditradisikan oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah. Bisa dipahami sampai di sini pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis? Bisa. Bisa? Ya. Oke, kalau bisa kita lanjut materi selanjutnya, yaitu keistimewaan Al-Quran. Teman-teman dan adik-adik semua, di sini
Al-Quran dan Al-Hadis memiliki sebuah keistimewaan tersendiri. Sini kita akan membahas terlebih dahulu keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran kitab-kitab terdahulunya sebagai penyempurna dari risalah-risalah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada yang tahu kitab-kitab yang disempurnakan oleh Al-Quran selain Al-Quran? Ada yang tahu apa itu kitab-kitab selain Al-Quran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu dan kemudian disempurnakan oleh Al-Quran? Saya Pak. Ya, silakan Desika. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya, benar sekali. Tapi Al-Quran itu tadi yang menyempurnakan ya. Jadi yang disempurnakan adalah kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Bagus sekali. Kita lanjut ke keistimewaan yang kedua, yaitu Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Jadi Al-Quran diciptakan sebagai pedoman hidup umat manusia dan diciptakan hakikatnya adalah kekal. Jadi bagaimanapun juga apabila manusia atau kita tidak bisa menjaganya, dan sebagaimanapun juga manusia ingin merusak atau menggantikan atau menghilangkan, mungkin itu tidak bisa dipungkiri bahwa Allah menjaga Al-Quran, dan sebaik-baiknya penjaga adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bisa kita pahami bahwa seluruh fenomena yang ada di dunia ini, dari berbagai ilmu pengetahuan, baik berupa pengetahuan umum, pengetahuan agama mungkin, dan pengetahuan lainnya, itu semua sudah tertera di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Iqra, bacalah, pelajari apa yang ada di sekitar kita di sini, pelajari dan pahami. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu dasar, bisa kita lihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian dan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang itu berasal dari pemahaman dan pengetahuan dari dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Ya. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan satu gaya bahasa yang istimewa. Ada yang tahu bahasa apa Al-Quran diturunkan? Tidak tahu Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Tidak belajar adik-adik ini ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahami, dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran, sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan materinya, yaitu hadis warisan Rasulullah SAW. Jadi hadis itu memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu hadis ini menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, dalam perjalanan hadis, Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis
karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah lain yang identik dengan hadis adalah, ada yang tahu? Oh, tidak belajar adik ini semalam ya. Kemarin sudah Bapak suruh untuk sebelum pembahasan materi untuk membaca-baca di rumah kan? Nggak ada yang baca? Parah ya. Jadi selain hadis ini bisa juga disebut dengan as-sunnah. Tahu ya? Oke. Jadi al-hadis ini juga dibedakan bahwa hadis atau segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW, membedakan hadis-hadis itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hadis qauli. Ada yang tahu apa itu hadis qauli? Saya Pak. Ya, Desika lagi. Silakan Desika. Hadis yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad. Gimana tadi? Ulangi. Hadis yang berupa ucapan atau perkataan Nabi Muhammad. Iya, betul sekali. Jadi hadis qauli adalah hadis-hadis yang diucapkan yang berupa ucapan atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang berupa dalam berbagai hal dan berbagai bidang. Kemudian yang kedua ada hadis fi'liyah atau hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Kemudian yang ketiga ada hadis takriri, yaitu adalah hadis yang berupa ketetapan atau keadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang mendiamkan tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian kita lanjut materinya, yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tentunya memiliki fungsi dan manfaat. Diturunkan ke muka bumi ini. Yang pertama adalah petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang beriman dalam hidup dan dalam kehidupannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 52 dijelaskan bahwa artinya sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bahwa manusia dapat mengikuti petunjuk Al-Quran yang akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan dan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah sumber pokok ajaran Islam. Jadi segala sesuatu yang kita amalkan pada ajaran agama Islam ini bersumber atau pokoknya atau akarnya itu dari Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah.
yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Kenapa? Karena manusia mengetahui jalan yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang sesat atau salah. Jadi Al-Quran mengajarkan tentang yang mana yang baik untuk dilakukan, yang mana yang buruk untuk dilakukan, yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Ada yang tahu bayan at-takrir itu artinya apa? Memperjelas isi Al-Quran. Jadi artinya bahwa hadis di sini berfungsi untuk menetapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya ada di surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperjelasnya. Rasulullah bersabda bahwa tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi fungsi Al-Quran di sini memperjelas, fungsi hadis di sini adalah memperjelas apa yang sudah ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada bayan tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Bayan tafsir menjelaskan makna yang samar, merinci ayat yang maknanya global dan mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Jadi kalau kita mungkin diterjemahkan ya, kalau bahasa kitanya. Oke. Lanjut ke poin yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah mengkhususkan yang bermakna umum. Artinya mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Salah satu contohnya adalah dalil tentang keharaman bangkai dan darah. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan bangkai dan darah. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Ada yang tahu darah dan bangkai yang diperbolehkan untuk dimakan atau tidak haram untuk dimakan? Ya Pak, Ya, silakan. bangkai ikan dan bangkai belalang. Iya, benar sekali. Dari bangkainya adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau dari darahnya yang diperbolehkan atau tidak diharamkan untuk dimakan? Tidak tahu? Tidak. Yang dari dua macam darah yang diperbolehkan atau dihalalkan untuk dimakan adalah yaitu hati dan limpa. Paham? Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat adalah bayan tabdila. Bayan tabdila artinya mengganti hukum yang telah lewat. Hukum yang telah lewat keberlakuannya. Contohnya zakat pertanian. Dalam Al-Quran disebutkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya.
namun tidak dijelaskan batas hisab atau nisabnya. Batas nisabnya. Kemudian Rasulullah SAW memperjelas. Beliau bersabda yang artinya tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 puasa. Sampai sini bisa dipahami? Sah. Baik. Bapak rasa cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan atau mungkin sanggahan atas materi kita hari ini, bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dan dapat bermanfaat bagi kita di keesokan harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.